Dunia Sophie. Hume, maka masukkanlah ke nyala api. Alberto duduk menatap meja. Dia akhirnya berpaling dan melihat keluar jendela. Langit mulai berawan, kata Sophie. Ya, rasanya panas dan lembab. Apakah Anda akan membicarakan Berkeley sekarang? Dia adalah tokoh kedua dari 3 empiris Inggris. Dalam banyak hal, dia mempunyai kategori tersendiri. Oleh karena itu, kita akan terlebih dahulu memusatkan perhatian pada David Hume, yang hidup dari 1711 hingga 1776. Dia menonjol sebagai empiris paling penting. Dia juga mempunyai peran menentukan sebagai orang yang mengantarkan filosof besar Immanuel Kant menuju filsafatnya sendiri. Tidakkah penting bagi Anda bahwa aku lebih tertarik pada filsafat Berkeley? Itu tidak penting. Hume beranjak dewasa di dekat Edinburgh di Skotlandia. Keluarganya ingin dia mengambil pelajaran hukum, tapi dia merasakan keengganan yang tak tertahankan terhadap apapun kecuali filsafat dan ilmu pengetahuan. Dia hidup pada zaman pencerahan pada masa yang sama dengan masa hidup para ahli pikir besar Prancis, seperti Voltaire dan Rousseau. Dan dia banyak melakukan perjalanan mengelilingi Eropa menjelang akhir hayatnya. Karya utamanya, sebuah risalah tentang watak manusia, A Treatise of Human Nature, diterbitkan ketika Hume berusia 28 tahun. Tapi dia menyatakan bahwa dia mendapatkan gagasan bagi buku itu ketika dia baru berusia 15. Aku mengerti, tidak ada waktu lagi yang boleh kubuang-buang. Kamu sudah mulai. Tapi jika aku mau merumuskan filsafatku sendiri, itu akan sangat berbeda dari apapun yang pernah kudengar hingga sekarang. Apakah ada sesuatu yang khusus telah terlewatkan? Nah, sebagai permulaan, semua filsuf yang telah Anda bicarakan semuanya pria, dan kaum pria tampaknya hidup di dunia mereka sendiri. Aku lebih tertarik pada dunia nyata, di mana ada bunga-bunga dan binatang serta anak-anak yang dilahirkan dan tumbuh dewasa. Para filsuf Anda selalu berbicara tentang man and human, dan kini ada risalah lain mengenai human nature. Seakan-akan human ini seorang pria setengah baya. Maksudku, hidup dimulai dengan kehamilan dan kelahiran. Dan aku belum pernah mendengar apa-apa tentang popok bayi atau bayi menangis sampai sejauh ini. Dan hampir tidak pernah kudengar apapun tentang cinta kasih dan persahabatan. Kamu benar, tentu saja. Tapi Hume adalah filosof yang berpikir dengan cara berbeda. Lebih dari filosof manapun, dia mengambil dunia sehari-hari sebagai titik awalnya. Aku bahkan beranggapan bahwa Hume mempunyai perasaan kuat terhadap cara anak-anak, para warga dunia yang baru menjalani kehidupan. Kalau begitu, lebih baik aku mendengarkan. Sebagai seorang empirisis, Hume membebani dirinya dengan kewajiban untuk membersihkan seluruh konsep dan suasana pemikiran, susunan pemikiran yang tidak jelas yang telah dikemukakan oleh para filosof pria ini. Ada bertumpuk-tumpuk rongsokan, baik yang tertulis maupun terucap, dari abad pertengahan dan dari filsafat rasionalis abad ke-17. Hume mengusulkan untuk kembali kepada pengalaman spontan kita menyangkut dunia. Tidak ada filosof yang akan dapat membawa kita ke balik pengalaman sehari-hari atau menawarkan pada kita aturan-aturan perilaku yang berbeda dari yang kita dapatkan melalui perenungan tentang kehidupan sehari-hari, katanya. Sejauh ini kedengarannya menarik. Apakah Anda memberikan contoh? Pada masa Hume, tersebar luas suatu kepercayaan kepada para malaikat, yaitu sosok manusia dengan sayap. Pernahkah kamu melihat makhluk semacam itu, Sophie? Tidak. Tapi pernahkah kamu melihat sosok manusia? Pertanyaan tolol.
Kamu juga pernah melihat sayap? Tentu saja, tapi tidak pada tubuh manusia. Jadi menurut Hume, malaikat adalah sebuah gagasan yang rumit, terdiri dari dua pengalaman berbeda yang sesungguhnya tidak berkaitan, tapi tetap dikaitkan dalam imajinasi manusia. Dengan kata lain, itu adalah gagasan yang keliru yang harus segera ditolak. Kita harus merapikan seluruh pikiran dan gagasan kita, dan juga koleksi buku kita dengan cara yang sama. Sebab, seperti dikemukakan oleh Hume, jika kita mengambil buku apa saja, mari kita bertanya, apakah di dalamnya tergantung penalaran abstrak mengenai kuantitas atau angka? Tidak. Apakah di situ terkandung penalaran eksperimental tentang kenyataan dan keberadaan? Tidak. Maka, buanglah buku itu ke nyala api, sebab ia tidak berisi apapun kecuali cara berpikir yang menyesatkan dan ilusi. Drastis benar, tapi dunia tetap ada, lebih segar dan digambarkan secara lebih jelas daripada sebelumnya. Hume ingin tahu bagaimana seorang anak menjalani pengalamannya di dunia. Bukankah kamu mengatakan bahwa kebanyakan filosof yang pernah kamu dengar hidup dalam dunia mereka sendiri, dan bahwa kamu lebih tertarik pada dunia nyata? Begitulah, Hume mungkin telah mengatakan hal yang sama, tapi mari kita ikuti jalur pemikirannya secara lebih cermat. Aku menyertai Anda. Hume memulai dengan menetapkan bahwa manusia mempunyai dua jenis persepsi, yaitu kesan dan gagasan. Dengan kesan, yang dimaksudkannya adalah penginderaan langsung atas realitas lahiriah. Dengan gagasan, yang dimaksudkannya adalah ingatan akan kesan-kesan semacam itu. Dapatkah Anda memberi contoh? Jika kamu terbakar di atas oven panas, kamu mendapat kesan segera. Setelah itu, kamu dapat mengingat bahwa kamu terbakar. Kesan yang diingat itulah yang dinamakan Hume gagasan. Bedanya adalah bahwa kesan itu lebih kuat dan lebih hidup daripada ingatan reflektif tentang kesan tersebut. Daripada kamu katakan bahwa perasaan itu adalah yang asli dan bahwa gagasan atau refleksi hanyalah tiruan yang samar-samar. Kesan itulah yang merupakan penyebab langsung dari gagasan yang tersimpan di dalam pikiran. Aku dapat mengikuti Anda. Sejauh ini, Hume menekankan lebih jauh bahwa kesan maupun gagasan bisa sederhana dan juga bisa rumit. Kamu ingat, kita pernah membicarakan apel dalam kaitan dengan Locke. Pengalaman langsung dengan apel itu merupakan contoh dari kesan yang rumit. Maaf menyela, tapi apakah ini penting sekali? Penting? Mengapa kamu ragu? Meskipun para filosof mungkin sangat disibukkan oleh sejumlah masalah yang dibuat-buat, kamu tidak boleh mengabaikan susunan dari suatu argumen. Hume mungkin setuju dengan Descartes bahwa sangatlah penting menyusun suatu proses pemikiran sejak dari dasar. Oke. Maksud Hume adalah bahwa kita kadang-kadang membentuk gagasan-gagasan kompleks yang tidak berkaitan dengan objek yang ada di dunia fisik. Kita telah membicarakan para malaikat. Sebelumnya, kita membahas buaya berkepala gajah. Contoh lain adalah Pegasus, seekor kuda bersayap. Dalam semua kasus ini, kita harus mengakui bahwa pikiran telah melakukan tugas yang baik dengan memotong-motong dan menyambung-nyambung kembali semua potongan itu. Masing-masing unsur sebelumnya telah ditangkap oleh indera dan memasuki panggung pikiran dalam bentuk sebuah kesan yang nyata. Tidak ada yang benar-benar diciptakan oleh pikiran. Pikiran menyatukan segala sesuatunya dan menyusun gagasan-gagasan yang salah. Ya, aku mengerti, itu memang penting. Baiklah kalau begitu. Hume ingin menyelidiki setiap gagasan untuk mengetahui
apakah gagasan tersebut disusun dengan cara yang tidak berkaitan dengan realitas. Dia bertanya, dari kesan mana asalnya gagasan ini? Pertama-tama, dia harus menemukan unit-unit gagasan. Mana yang dapat membentuk suatu gagasan kompleks. Ini memberinya suatu metode kritis yang dapat digunakan untuk menganalisis gagasan-gagasan kita dan dengan demikian memungkinkannya untuk merapikan pikiran-pikiran dan pendapat-pendapat kita. Apakah Anda punya satu atau dua contoh? Di masa hidup Hume, banyak orang yang mempunyai gagasan sangat jelas mengenai surga atau Yerusalem baru. Kamu ingat bagaimana Descartes menyatakan bahwa gagasan-gagasan yang jelas dan terang dengan sendirinya dapat menjadi jaminan bahwa gagasan itu berkaitan dengan sesuatu yang benar-benar ada? Aku sudah katakan bahwa aku tidak mudah lupa. Kita akan segera menyadari bahwa gagasan kita mengenai surga tersusun dari banyak sekali unsur. Surga itu terbuat dari gerbang-gerbang mutiara, jalan-jalan dari emas, para malaikat yang sangat banyak dan seterusnya dan seterusnya. Dan kita tetap belum memecahkan semuanya menjadi unsur-unsur tunggal. Sebab gerbang-gerbang mutiara, jalan-jalan dari emas, dan para malaikat itu sendiri semuanya merupakan gagasan kompleks. Setelah kita mengetahui bahwa gagasan kita mengenai surga itu terdiri dari unsur-unsur tunggal seperti mutiara, gerbang, jalan, emas, sosok berpakaian putih, dan sayap, barulah kita bertanya pada diri sendiri, apakah kita benar-benar mempunyai kesan-kesan sederhana semacam itu? Kita punya, tapi kita memotong-motong dan menyambung-nyambung kembali semua. Kesan sederhana ini menjadi satu gagasan baru. Itulah tepatnya yang kita lakukan, sebab jika memang ada yang kita lakukan ketika kita membayangkan sesuatu, kita melakukannya menggunakan gunting dan perekat. Tapi Hume menekankan bahwa semua unsur yang kita satukan di dalam gagasan kita kadang-kadang memasuki pikiran kita dalam bentuk kesan-kesan sederhana. Seseorang yang belum pernah melihat emas tidak akan dapat membayangkan jalan dari emas. Dia sangat pandai. Bagaimana dengan Descartes yang mempunyai gagasan yang jelas dan terang mengenai Tuhan? Bagaimana dengan Descartes yang mempunyai gagasan yang jelas dengan terang mengenai Tuhan? Hume mempunyai jawaban untuk itu juga. Katakanlah bahwa kita membayangkan Tuhan sebagai zat yang luar biasa cerdas, bijaksana, dan baik. Jadi kita mempunyai suatu gagasan kompleks yang terdiri dari sesuatu yang luar biasa cerdas, sesuatu yang luar biasa bijaksana, dan sesuatu yang luar biasa baik. Jika kita tidak pernah mengenal kecerdasan, kebijaksanaan, dan kebaikan, kita tidak akan mempunyai gagasan semacam itu tentang Tuhan. Gagasan kita mengenai Tuhan mungkin juga bahwa Dia seorang ayah yang keras tapi adil, yaitu gabungan konsep yang terdiri dari ayah, kekerasan, dan keadilan. Banyak pengecam agama sejak zaman Hume telah menyatakan bahwa gagasan semacam itu mengenai Tuhan dapat dikaitkan dengan bagaimana kita menjalani pengalaman dengan ayah kita ketika kita masih kecil. Dikatakan bahwa gagasan tentang seorang ayah mendorong timbulnya gagasan mengenai ayah surgawi. Mungkin itu benar, tapi aku tidak pernah dapat menerima bahwa Tuhan itu pasti pria. Kadang-kadang ibuku menyebut Tuhan Godiva agar keadaan jadi seimbang. Bagaimanapun, Hume menentang semua pemikiran dan gagasan yang tidak dapat dilacak kaitannya dengan persepsi indera. Dia mengatakan bahwa dia ingin menghapuskan seluruh omong kosong tak bermakna yang telah lama mendominasi pemikiran metafisika dan membuatnya kehilangan nama baik. Tapi, bahkan dalam kehidupan sehari-hari, kita menggunakan gagasan-gagasan kompleks tanpa berhenti untuk mempertanyakan apakah semua itu sah. Misalnya, kita ambil masalah tentang aku atau ego. Ini merupakan dasar utama dari filsafat Descartes.
Itulah satu-satunya persepsi yang jelas dan terang yang menjadi landasan seluruh filsafatnya. Kuharap Hume tidak berusaha untuk menyangkal bahwa aku adalah aku. Dia senting kalau bicara begitu. Sophie, ada sesuatu yang ingin kusampaikan padamu melalui pelajaran ini. Janganlah langsung mengambil kesimpulan. Maaf, teruskan. Tidak. Mengapa kamu tidak menggunakan metode Hume dan menganalisis apa yang kamu rasakan sebagai ego? Pertama-tama, aku harus mengetahui apakah ego itu merupakan gagasan tunggal atau gagasan kompleks. Dan kesimpulan apa yang kamu ambil? Aku harus mengakui bahwa aku merasa sangat kompleks. Aku sangat mudah berubah pendirian, misalnya, dan sulit membuat keputusan tentang segala sesuatu. Dan aku dapat menyukai sekaligus membenci orang yang sama. Dengan kata lain, konsep ego itu adalah gagasan kompleks. Oke, maka kini kukira aku harus mengetahui apakah aku mempunyai kesan kompleks yang berkaitan dengan egoku. Dan kukira aku mempunyainya. Sebenarnya, aku selalu memilikinya. Apakah itu mengganggu perasaanmu? Aku sangat mudah berubah. Aku hari ini tidak sama dengan aku ketika berusia 4 tahun. Temperamentku dan caraku memandang diri sendiri berubah dari satu saat ke saat yang lain. Aku dapat dengan tiba-tiba merasa seperti seseorang yang baru. Jadi, perasaan mempunyai ego yang tak dapat diubah itu merupakan konsep yang salah. Persepsi ego sesungguhnya merupakan suatu rangkaian panjang kesan-kesan sederhana yang tidak pernah kita alami secara serempak. Itu tidak lain dari seikat atau sekumpulan persepsi yang berbeda-beda yang kejar-mengejar satu sama lain dengan kecepatan tak terhitung dan terus berubah dan bergerak sebagaimana Hume mengungkapkannya. Pikiran adalah semacam panggung, di mana beberapa persepsi secara berurutan menampilkan diri, lewat lagi menyelinap dan bercampur dengan berbagai sikap dan keadaan. Hume mengemukakan bahwa kita tidak mempunyai jati diri pribadi yang menyokong kita di bawah atau di balik persepsi-persepsi dan perasaan-perasaan yang datang dan pergi ini. Seperti gambar di layar bioskop, berubah begitu cepatnya sehingga kita tidak menyadari bahwa film itu terdiri dari gambar-gambar tunggal. Dalam kenyataannya, gambar-gambar itu tidak berkaitan. Film adalah kumpulan gambaran sesaat. Rasanya aku menyerah saja. Apakah itu berarti kamu melepaskan gagasan bahwa kamu mempunyai ego yang tak berubah? Kukira begitu. Sesaat yang lalu kamu mempercayai sebaliknya. Haruskah kutambahkan bahwa analisis Hume atas pikiran manusia dan penolakannya terhadap ego yang tak berubah dikemukakan hampir 2500 tahun sebelumnya di sisi dunia yang lain. Oleh siapa? Oleh Buddha. Sesungguhnya ajaib betapa miripnya keduanya merumuskan gagasan mereka. Buddha memandang kehidupan sebagai suatu rangkaian proses mental dan fisik tak terputus yang membuat seseorang terus-menerus berubah. Bayi tidak sama dengan orang dewasa. Aku hari ini tidak sama dengan aku kemarin. Tidak ada sesuatu yang dapat kunyatakan, ini milikku, kata Buddha. Dan tidak ada yang dapat kunyatakan, inilah aku. Oleh karena itu, tidak ada aku atau ego yang tak berubah. Ya, itu khas Hume. Sebagai kelanjutan dari gagasan tentang ego yang tak berubah, banyak rasionalis menganggap bahwa sewajarnya manusia mempunyai jiwa abadi. Apakah itu persepsi yang salah juga? Menurut Hume dan Buddha, iya. Tahukah kamu apa yang dikatakan Buddha kepada para pengikutnya persis sebelum dia meninggal? Tidak, bagaimana aku bisa tahu? Kehancuran itu melekat pada seluruh benda. Usahakan keselamatanmu sendiri dengan penuh ketekunan. Hume bisa jadi pernah mengatakan hal yang sama, atau Demokritus dalam hal itu.
Kita tahu benar bahwa Hume menolak setiap usaha untuk membuktikan keabadian jiwa atau keberadaan Tuhan. Itu tidak berarti bahwa dia menyingkirkan salah satunya, tapi membuktikan iman keagamaan dengan akal manusia adalah omong kosong rasionalistik, pikirnya. Hume bukan seorang Kristen, dia juga bukan seorang ateis yang gigih. Dia adalah yang kita sebut seorang agnostik. Apa itu? Seorang agnostik adalah orang yang berpendapat bahwa keberadaan Tuhan atau dewa tidak dapat dibuktikan kebenarannya atau ketidakbenarannya. Ketika Hume menjelang ajal, seorang kawan bertanya kepadanya, apakah dia percaya pada kehidupan setelah kematian? Dikatakan bahwa dia menjawab, ada juga kemungkinan bahwa batu bara yang dimasukkan ke dalam api tidak menyala. Aku mengerti. Jawabannya menampakkan ciri khas keterbukaan pikirannya yang benar-benar mutlak. Dia hanya menerima apa yang dapat ditangkapnya melalui indera-inderanya. Dia menerima semua kemungkinan lain. Dia tidak menolak keyakinan pada ajaran Kristen dan juga tidak menolak kepercayaan pada keajaiban. Tapi keduanya itu masalah iman dan bukan pengetahuan atau penalaran. Dapat kamu katakan bahwa dalam filsafat Hume, kaitan terakhir antara iman dan pengetahuan telah dipatahkan. Anda katakan bahwa dia tidak menyangkal keajaiban dapat terjadi? Itu tidak berarti bahwa dia mempercayainya, apalagi menyangkalnya. Dia mengemukakan kenyataan bahwa orang-orang tampaknya merasa kebutuhan akan apa yang sekarang kita sebut kejadian-kejadian adi alami. Masalahnya, semua keajaiban yang pernah kamu dengar selalu terjadi di tempat yang sangat jauh atau di masa yang telah lewat sangat lama. Sesungguhnya, Hume menyangkal keajaiban hanya karena dia tidak pernah mengalaminya. Tapi dia juga tidak mengalami bahwa hal itu tidak mungkin terjadi. Anda harus menjelaskan itu. Menurut Hume, keajaiban adalah sesuatu yang bertentangan dengan hukum alam. Tapi tidak benar jika kita katakan bahwa kita telah merasakan hukum alam. Kita tahu bahwa sebuah batu jatuh ke tanah jika kita melepaskannya. Dan jika batu tersebut tidak jatuh, nah, berarti kita mengalami itu. Aku akan mengatakan bahwa itu sebuah keajaiban atau sesuatu yang dialami. Jadi, kamu percaya ada dua alam, yang alamiah dan yang adi alamiah. Tidakkah kamu kembali pada omong kosong rasionalistik? Mungkin, tapi aku tetap beranggapan bahwa batu itu akan jatuh ke tanah setiap kali aku melepaskannya. Mengapa? Nah, sekarang Anda jadi menakutkan. Aku tidak menakutkan, Sophie. Tidak ada yang salah jika seorang filosof mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kita mungkin akan sampai pada inti filsafat Hume. Katakan padaku, bagaimana kamu bisa begitu yakin bahwa batu itu akan selalu jatuh ke tanah? Aku telah menyaksikannya terjadi berkali-kali sehingga aku merasa mutlak percaya. Hume akan mengatakan bahwa kamu telah menyaksikan sebuah batu jatuh ke tanah berkali-kali. Tapi kamu belum pernah mengalami bahwa batu itu akan selalu jatuh. Sudah biasa dikatakan bahwa batu jatuh ke tanah disebabkan oleh hukum gravitasi. Tapi kita belum pernah menyaksikan hukum semacam itu. Kita hanya menyaksikan bahwa benda-benda jatuh. Bukankah itu sama? Tidak sepenuhnya. Kamu katakan bahwa kamu percaya batu akan jatuh ke tanah sebab kamu telah melihatnya terjadi berkali-kali. Itulah persisnya maksud Hume. Kamu telah terbiasa dengan satu hal yang terjadi, mengikuti hal lain sehingga kamu berharap hal yang sama akan terjadi setiap kali kamu melepaskan sebuah batu. Dengan cara inilah muncul konsep yang sering kita sebut hukum alam yang tak terpatahkan. Apakah dia bersungguh-sungguh bahwa ada kemungkinan sebuah batu tidak akan jatuh? Barangkali dia sama yakinnya dengan kamu bahwa batu itu akan jatuh setiap kali dia mencobanya. Tapi dia mengemukakan bahwa dia belum pernah mengalami mengapa hal itu terjadi. Nah, kita menjauh dari bayi-bayi dan bunga-bunga lagi. Tidak. Sebaliknya,
kamu boleh mengambil dunia kanak-kanak untuk membuktikan pandangan Hume. Menurutmu siapa yang akan lebih terkejut jika melihat batu melayang-layang di atas tanah selama 1 atau 2 jam? Kamu atau seorang anak usia setahun? Kukira aku. Mengapa? Sebab aku lebih tahu daripada anak itu betapa tidak alamiahnya kejadian tersebut. Dan mengapa si anak tidak mengira bahwa hal itu tidak alamiah? Sebab dia belum mengetahui bagaimana perilaku alam. Atau barangkali karena alam belum menjadi kebiasaan baginya? Aku tahu yang Anda tuju. Hume ingin orang-orang mempertajam kesadaran mereka. Maka sekarang lakukan latihan berikut ini. Misalkan kamu dan seorang anak kecil pergi ke sebuah pertunjukan sulap di mana benda-benda dibuat melayang di udara. Yang mana di antara kalian berdua yang paling senang? Mungkin akulah yang paling senang. Dan mengapa begitu? Sebab aku akan tahu betapa mustahilnya semua itu. Jadi bagi si anak tidaklah terlalu menakjubkan melihat hukum alam ditentang sebelum dia mengetahui hukum itu. Kukira itu benar, dan kita masih berada di pusat filsafat pengalaman Hume. Dia akan menambahkan bahwa anak itu belum menjadi budak harapan akan kebiasaan. Jadi pikirannya lebih terbuka daripada kamu. Aku jadi bertanya-tanya, apakah anak itu bukannya filosof yang lebih hebat pula? Dia sama sekali tidak mempunyai pendapat yang telah terbentuk sebelumnya. Dan itu, Sofiku sayang, adalah ciri utama para filosof. Anak memandang dunia sebagaimana adanya, tanpa menambahkan sesuatu pada segala sesuatu lebih dari yang dialaminya. Setiap kali aku berprasangka, aku merasa tidak enak. Ketika Hume membahas kekuatan kebiasaan, dia memusatkan perhatian pada hukum sebab akibat. Hukum ini menetapkan bahwa segala sesuatu yang terjadi pasti ada sebabnya. Hume menggunakan 2 bola biliar untuk contoh. Jika kamu menggelindingkan sebuah bola biliar hitam menabrak bola putih yang dalam keadaan diam, apa yang akan terjadi dengan bola putih itu? Jika bola hitam menghantam bola putih akan mulai bergerak. Begitu. Dan mengapa itu terjadi? Sebab bola putih terhantam oleh bola hitam. Jadi biasanya kita katakan bahwa pengaruh bola hitam merupakan penyebab mulainya bola putih bergerak. Tapi sekarang ingat, kita hanya dapat membicarakan apa yang telah sungguh-sungguh kita alami. Aku telah sungguh-sungguh mengalaminya berkali-kali. Joanna mempunyai meja biliar di lantai bawah rumahnya. Hume akan mengatakan bahwa satu-satunya yang pernah kamu lihat adalah bahwa bola putih mulai menggelinding melintasi meja. Kamu belum pernah mengetahui penyebab aktual dari mulai menggelindingnya bola tersebut. Kamu telah mengetahui bahwa satu kejadian datang setelah yang lain, tapi kamu belum pernah mengetahui bahwa kejadian yang lain itu terjadi disebabkan oleh kejadian yang pertama. Bukankah itu soal kecil? Tidak. Ini sangat penting. Hume menekankan bahwa harapan agar satu hal mengikuti hal yang lain tidak melekat pada hal-hal itu sendiri, melainkan pada pikiran kita. Dan harapan, seperti kita tahu, dikaitkan dengan kebiasaan. Kembali kepada si anak lagi, dia tidak akan menatap takjub seandainya pada waktu satu bola biliar menghantam bola lainnya, keduanya tetap tidak bergerak. Jika kita berbicara tentang hukum alam atau sebab akibat, sesungguhnya kita sedang membicarakan apa yang kita harapkan dan bukannya apa yang masuk akal. Hukum alam itu bukan masalah masuk akal atau tidak masuk akal. Hukum alam ya hukum alam. Harapan bahwa bola biliar putih akan bergerak jika dihantam bola biliar hitam karenanya bukan merupakan sifat yang melekat. Kita tidak dilahirkan dengan seperangkat harapan tentang seperti apa dunia itu atau bagaimana tingkah laku benda-benda di dunia.
Dunia itu ada sebagaimana adanya, dan itulah yang kita ketahui. Aku mulai merasa bahwa kita akan keluar dari jalur lagi. Tidak, jika harapan kita menyebabkan kita langsung menarik kesimpulan. Hume tidak menyangkal keberadaan hukum alam yang tak terpatahkan, tapi dia berpendapat bahwa karena kita tidak dalam posisi untuk mengalami hukum alam itu sendiri, kita dapat dengan mudah sampai pada kesimpulan yang salah. Seperti apa? Ya, karena aku pernah melihat sekumpulan kuda hitam, tidak berarti bahwa semua kuda itu berwarna hitam. Tidak, tentu saja tidak. Dan meskipun aku hanya pernah melihat burung gagak hitam sepanjang hidupku, bukan berarti bahwa burung gagak putih itu tidak ada. Bagi seorang filosof atau seorang ilmuwan, adalah penting untuk tidak menyangkal kemungkinan untuk menemukan burung gagak putih. Kamu boleh mengatakan bahwa memburu burung gagak putih merupakan tugas utama ilmu pengetahuan. Ya, aku mengerti. Dalam masalah sebab dan akibat, mungkin banyak orang yang membayangkan bahwa kilat itu penyebab datangnya guntur, sebab guntur datang setelah kilat. Contoh ini sesungguhnya tidak terlalu jauh beda dengan bola-bola biliar. Tapi, apakah kilat itu penyebab datangnya guntur? Tidak begitu, sebab sebenarnya keduanya terjadi pada saat yang sama. Baik kilat maupun guntur disebabkan oleh muatan listrik. Maka dalam kenyataannya faktor ketigalah yang menyebabkannya. Benar. Oh benar. Seorang empirisis dari abad kita sekarang ini, Bertrand Russell, pernah mengemukakan sebuah contoh yang lebih aneh lagi. Seekor ayam yang setiap Bertrand Russell pernah mengemukakan sebuah contoh yang lebih aneh lagi. Seekor ayam yang setiap hari mengalami mendapatkan makanan ketika istri petani mendatangi kandang ayam, akhirnya akan sampai pada kesimpulan bahwa ada hubungan kausal antara mendekatnya si istri petani dan ditaruhnya makanan ke dalam mangkuknya. Tapi suatu hari ayam itu tidak mendapatkan makanannya. Tidak. Suatu hari istri petani itu datang dan memotong leher ayam itu. Mengerikan. Kenyataan bahwa satu hal mengikuti yang lain karenanya tidak selalu berarti bahwa ada hubungan kausal. Salah satu perhatian utama filsafat adalah mengingatkan orang-orang agar tidak terburu-buru mengambil kesimpulan. Sesungguhnya itu dapat mendorong timbulnya berbagai bentuk tahayul. Bagaimana bisa? Kamu melihat seekor kucing hitam melintasi jalan, kemudian kamu jatuh dan lenganmu patah. Tapi itu bukan berarti bahwa ada hubungan kausal antara kedua kejadian tersebut. Dalam ilmu pengetahuan, penting sekali untuk tidak terburu-buru menarik kesimpulan. Misalnya, kenyataan bahwa banyak orang akan menjadi sehat setelah menelan obat tertentu tidak selalu berarti bahwa obat itulah yang menyembuhkan mereka. Itulah sebabnya harus dibentuk kelompok kontrol pasien yang mengira bahwa mereka juga diberi obat yang sama ini. Padahal dalam kenyataannya mereka hanya diberi tepung dan air. Jika pasien-pasien ini juga menjadi sembuh, pasti ada faktor ketiga. Misalnya, kepercayaan bahwa obat itu telah bekerja dan telah menyembuhkan mereka. Kukira aku telah mulai mengerti apa empirisme itu. Hume juga memberontak melawan pemikiran rasionalis dalam bidang etika. Kaum rasionalis selalu beranggapan bahwa kemampuan untuk membedakan antara benar dan salah itu sudah melekat pada akal manusia. Kita telah menemukan gagasan tentang apa yang disebut hak alamiah ini pada banyak filosof, sejak Socrates hingga Locke. Tapi menurut Hume, bukan akal yang menentukan apa yang kita katakan dan kita lakukan. Kalau demikian, apakah itu? Itu adalah perasaan. Jika kamu memutuskan untuk menolong seseorang yang sedang membutuhkan pertolongan,
Kamu melakukannya karena dorongan perasaanmu, bukan akalmu. Bagaimana jika aku tidak mau menolong? Itu pun menyangkut masalah perasaan. Tidak dapat dikatakan masuk akal atau tidak masuk akal jika kita tidak mau menolong seseorang yang membutuhkan, tapi itu kedengarannya kejam. Tapi pasti ada batasnya. Setiap orang tahu membunuh itu salah. Menurut Hume, setiap orang mempunyai perasaan menyangkut kesejahteraan orang lain. Jadi kita semua mempunyai kemampuan untuk merasa terharu, tapi itu tidak ada hubungannya dengan akal. Aku tidak tahu apakah aku setuju. Tidak selalu salah untuk menyingkirkan orang lain, Sophie. Jika kamu ingin mencapai satu atau lain hal, sebenarnya itu merupakan gagasan yang sangat baik. Hei, tunggu sebentar, aku protes. Mungkin kamu bisa mencoba untuk menjelaskan mengapa kita harus membunuh seseorang yang selalu mengganggu. Orang itu ingin hidup juga, oleh karena itu hendaknya kita tidak membunuhnya. Apakah itu alasan yang logis? Aku tidak tahu. Yang kamu lakukan adalah menarik kesimpulan dari sebuah kalimat deskriptif. Orang itu ingin hidup juga, hingga kalimat normatif. Oleh karena itu, kita hendaknya tidak membunuhnya. Dari sudut pandang akal, ini suatu omong kosong. Kamu juga bisa mengatakan, ada banyak orang yang menggelapkan pajak mereka, karena itu aku harus menggelapkan pajakku juga. Hume mengatakan bahwa kita tidak pernah dapat menarik kesimpulan dari kalimat berita menjadi kalimat perintah. Sekalipun demikian, ini sudah sangat umum dilakukan. Juga dalam artikel-artikel di surat kabar, program-program partai politik, dan pidato-pidato. Maukah kamu mendengar contoh lain? Silahkan. Semakin banyak orang ingin berpergian lewat udara. Oleh karena itu, harus dibangun lebih banyak bandar udara. Apakah kamu kira kesimpulan itu tepat? Tidak. Itu omong kosong. Kita harus memikirkan lingkungan. Kukira kita harus membangun lebih banyak jalan kereta api. Atau dikatakan oleh mereka, perkembangan ladang-ladang minyak baru akan meningkatkan standar hidup penduduk sebanyak 10%. Oleh karena itu, kita harus mengembangkan ladang-ladang minyak baru secepat mungkin. Jelas tidak. Lagi-lagi, kita harus memikirkan lingkungan, dan bagaimanapun standar hidup di Norwegia sudah cukup tinggi. Kadang-kadang dikatakan bahwa undang-undang ini telah diloloskan oleh Senat. Karena itu, seluruh warga negara harus mematuhinya. Tapi seringkali mematuhi undang-undang semacam itu bertentangan dengan keyakinan rakyat yang paling dalam. Ya, aku mengerti itu. Maka kita pastikan bahwa kita tidak dapat menggunakan akal sebagai ukuran bagi cara kita seharusnya bertindak. Bertindak secara bertanggung jawab bukan berarti menguatkan akal kita, melainkan memperdalam perasaan kita demi kesejahteraan orang lain. Tidak bertentangan dengan akal jika aku lebih suka menghancurkan seluruh dunia daripada melukai jari tanganku, kata Hume. Itu penegasan yang sangat mengerikan. Mungkin akan lebih mengerikan jika kamu mau melihat contoh-contoh lain. Kamu tahu bahwa kaum Nazi membunuh jutaan orang Yahudi. Akankah kamu katakan bahwa ada sesuatu yang salah dengan penalaran Nazi? Atau akankah kamu katakan ada sesuatu yang salah dengan kehidupan emosional mereka? Jelas ada sesuatu yang salah dengan perasaan mereka. Banyak di antara mereka yang sangat jernih pikirannya. Alhamdulillah banyak pesanan. Bukan hal yang luar biasa jika kita dapat menemukan perhitungan dingin di balik keputusan-keputusan yang paling tidak berperasaan. Banyak di antara kaum Nazi itu yang dihukum setelah perang, tapi mereka bukan dihukum karena bertindak tidak masuk akal. Mereka dihukum karena telah menjadi pembunuh yang sangat keji. Bisa jadi, orang yang tidak mempunyai pikiran waras dibebaskan dari kejahatan mereka. Kita katakan bahwa mereka tidak bertanggung jawab terhadap tindakan-tindakan mereka. Tidak ada orang yang pernah dibebaskan dari kejahatannya karena tidak berperasaan. Kuharap tidak.
Tapi kita tidak perlu terpaku pada contoh-contoh yang paling fantastis. Jika bencana banjir mengakibatkan jutaan orang kehilangan tempat berteduh, perasaan kitalah yang menentukan apakah kita akan datang untuk membantu mereka. Jika kita tidak berperasaan dan menyerahkan seluruh keputusan pada akal yang dingin, kita mungkin akan beranggapan bahwa sudah sepatutnya jutaan orang mati di dunia yang telah terancam kelebihan penduduk ini. Aku bisa marah jika Anda berpendapat begitu, dan ketahuilah bahwa bukan akalmu yang marah. Oke, aku mengerti.